Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat al hadirat akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bermajelis kembali. Dan itu merupakan cara memupuk keimanan kita pada hari akhir. Karena fadilah yang dijanjikan banyak maslahat untuk hari akhir. Dan hari akhir adalah asli kehidupan. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa inna darul akhirah lahiya al hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu asli kehidupan. Karena tidak ada batasnya. Kalau di dunia punya makna dania, artinya rendah, sebentar, sedikit, itu ada batasnya. Buktinya orang lupa, tidak ingat semuanya. Orang tidur, ditinggalkan semuanya. Orang mati, malah nggak membawa apa-apa sama sekali. Kalau orang tidur, masih nyanding keluarganya, suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya, saudaranya. Lek mati, nyanding sinten. Dapat himpitan bumi. Ya kalau bumi menghimpit seperti ibu menggendong anaknya. Dikarenakan karena semua orang nanti akan mendapatkan himpitan bumi. Cuma orang yang dihimpit bumi itu ada dua keadaan. Dihimpit bumi seperti seorang bayi dipeluk oleh orang tuanya, atau dihimpit bumi seperti jalan raya, germis-germis, ba'da maghrib, ada truk lewat, kodok mencolot, keplites, terus bunti. Gepeng apa mecedil. Lalu bagaimana beratnya resiko dihimpit bumi buat orang kafir dengan gambaran yang membahayakan tadi. Makanya kita butuh untuk melonggarkan lingkungan kita ketika di alam kubur, ketika dihimpit oleh bumi seperti anak berada di dalam pelukan orang tuanya. Makanya ilmu itu
fadilahnya banyak mengarah ke sana. Sejak keluar rumah menempuh perjalanan untuk cari ilmu sudah dimudahkan jalannya ke surga. Makanya walaupun berbiaya, walaupun panas betul? Panas. Ternyata kita paksa diri kita. Kenapa? Karena eling-eling persiapan masa depan kita. Ketika kita berada di majelis ilmu, maka mendapatkan ketentraman dari Allah, kasih sayang dari Allah, malaikat ikut hadir, amal soleh membubung naik, keliling di atas aras, menyebut nama si pelaku, berarti sangat terkenal dan membanggakan. Maka dengan begitu, itu merupakan penyemangatan untuk menjaga kelestarian, memperkokoh keimanan, dan merupakan tanda keimanan kita. Karena Nabi kita ketika diutus dikatakan engkau akan berbuat yang makdum. Engkau akan berbuat yang makdum. Makdum dari kata adama, punya mana enggak ada. Makdum berarti enggak ada apa-apanya. Artinya tidak berbalas dunia. Kenapa? Dunia memang akan ditinggalkan. Tapi sebatas hak bekal. Tapi kalau namanya balasan untuk dinikmati itu ketika ada di surga. Karena dunia tidak ada yang bisa dinikmati. Andaikan ada itu sangat kecil. Semisal orang itu makan enak terus setiap suap, setiap sendok, atau suapan pertama saja. Suapan pertama saja, berikutnya biasa saja. Tapi kalau di surga semakin dinikmati tambah enak. Suapan pertama enak, kedua luweh enak, ketiga luweh enak lagi. Makanya berapapun disuguhi habis, nggak ada sing ceritane kenyang. Napa bahasa Jawa nih? Kewareken. Nggak ada di sana sini kewareken. Dan nggak ada kencing, nggak ada berak. Nggak ada penyakit ini itu. Nah itu namanya nikmat itu di akhirat, balasan itu di akhirat, di dunia tempat berbekal. Berikutnya dari materi Arba'in Nawawi, hadis yang ke-31 seolah kita kaji kali ini. Sementara fadilah mengkaji hadis adalah sebagaimana pesan Nabi SAW, nadharallahu mra'an sami'a minna hadisan fa ballaghu ghairahu kama sami'. Semoga Allah membuat seseorang wajahnya ceria, senang, tentram, bahagia, nggak ada beban yang menghimpitnya. Siapa yang didoakan seperti itu? Dan itu mustajab, karena Nabi yang berdoa. Siapa yang didoakan? Orang yang mau mendengar hadis dari Nabi, termasuk kali ini yang ke-31. Lalu ia sampaikan kepada yang lainnya sebagaimana ia dengar. Dan hukum mempelajari hadis sama hukumnya mempelajari Al-Quran. Napa hukumnya pun? Wajib. Mengamalkan hukum yang ada di hadis sama dengan mengamalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bukan kelasnya di bawahnya, enggak. Sama. Kenapa? Karena wa may yuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia taat kepada Allah. Artinya perwujudan taat kepada Allah dengan mentaati kepada Rasulnya. Karena itu memang ketetapan dari Allah Ta'ala. Bagaimana hadis yang ke-31? Insyaallah kita mulai. Diceritakan dari seorang perawi namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Yang meriwayatkan hadis ini ada di kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram nomor 343. Sanadnya hasan. Abu Nuaim pada Khilyah Auliya juga meriwayatkan di jilid 3 halaman 253. Ibnul Jauzi
pada Al-Ilal Al-Muntahiyah di nomor 1352. Derajat hadis sahih. Isinya apa? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi cerita. Ja'a datang. Sowan. Rajulun seseorang. Enggak disebutkan namanya. Dan itu tidak dituntut kita harus tahu. Karena sebuah peristiwa yang mengantarkan inti masalah. Sowannya, bertamunya ilan nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal, maka orang tadi matur. Matur napa dawuh? Matur. Seseorang mengatakan kula matur kagem ibu, terus ibu dawuh dateng kula. Wakola dia matur, mengadukan sesuatu, tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani tunjukkan kepadaku ala amalin atas suatu amal. Idza amiltuhu ketika saya kerjakan amal itu, ahabbani Allahu, Allah akan mencintai saya. Wa ahabbani, dan ikut mencintai kepada saya juga annasu, manusia. Allah mencintai manusia katut. Waqala, jawaban Nabi SAW, izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia. Yuhibbaka Allah, niscaya Allah mencintai kamu. Wazhad, dan zuhudlah kamu. Fima, pada apa yang indanas ada di sisi manusia. Yuhibbaka, akan mencintai kepadamu annasu, manusia. Sebagaimana judulnya, napa judulnya pun? Hadis ke-31, zuhud, cara meraih cinta. Kita sami punya rasa cinta mboten? Cinta niku napa? Cinta niku umum menapa khusus? Jawab, umum. Makanya kita butuh tahu definisi, pengertiannya dulu, takrifnya dulu. Apa itu cinta? Rasa di hati suka kepada sesuatu. Rasa di hati suka kepada sesuatu. Kita punya hati, ada rasa suka. Rasa di hati suka kepada sesuatu, tentram bersanding dengannya, susah berpisah darinya, siap berjuang untuk menjaga kelestariannya. Kita ulang, rasa di hati suka kepada sesuatu, tentram bersanding dengannya, susah berpisah darinya, siap berjuang menjaga kelestariannya. Itu makna cinta. Dan siapapun pasti punya. Macam cinta ada cinta tabi'i, cinta fitrah, cinta bawaan. Memang Allah berikan rasa cinta di hati, belum dicari itu sudah ada. Apa saja yang kita cintai, dan itu cinta bawaan. Cinta diri sendiri, ada kan? Cinta sehat, ada kan? Cinta pada ibu, bapak,
anak, saudara, cinta kepada sarana yang dengannya butuh menjadi cukup. Nah, itu cinta bawaan. Ada cinta bawaan yang butuh ditumbuh kembangkan, ada cinta bawaan yang butuh untuk dikendalikan. Apa cinta bawaan yang butuh ditumbuh kembangkan? Yaitu cinta kepada sesuatu yang menjadi sarana taat. Cinta kepada sesuatu yang bisa menjadi sarana taat. Termasuk cinta kepada diri sendiri, bisa taat, cinta kepada orang tua, numbuhkan ketaatan, cinta kepada fasilitas, modal ketaatan. Nah, itu cinta yang butuh ditumbuh kembangkan. Ada juga cinta yang butuh dikendalikan, yaitu cinta kepada sesuatu yang nyeret kepada dosa, itu butuh dikendalikan. Misalnya orang tua cinta kepada anak, anaknya nakal, semua karep dituruti, nah itu dikendalikan. Cinta pada suami, istri ada kesalahan, lek dituruti tambah salah, itu cinta yang dikendalikan. Cinta kepada pemimpin ternyata punya kesalahan, lek diturne bahaya, itu termasuk cinta yang butuh untuk dikendalikan. Makanya kisah Nabi Khidir ketika menempuh perjalanan melewati pantai, ketemu anak-anak bermain, salah satunya diambilnya lalu dibunuh. Nabi Musa protes mboten. Loh, apa dosane cah cilik kok tok pateni? Akhirnya dijawab, Allah Maha tahu. Gedene bocah iki dadi kafir. Sementara orang tuanya soleh, sangat mencintainya. Dikhawatirkan lek nganti gede, anak sing dicinta nyata kafir, bisa nyeret orang tuanya kepada kekafiran. Allah mematikannya. Jadi matinya anak itu ada hikmahnya. Karena Allah tuh Maha tahu, isuk gedene kafir, iso makan korban, mumpung jek cilik dimatikan, dan matinya jek cilik itu malah nggak membawa dosa. Orang tua sabar berharap pahala menjadi tabir dari api neraka, anaknya sendiri surga karena belum balik. Loh, malah enak kalau gitu. Makanya bila ada orang itu mengalami musibah, hamil berat, donge lahir anak kok mati, susah mboten? Susah, sapa sing ora susah. Tapi susah yang butuh untuk dikendalikan, bukan susah untuk dilanjutkan. Gimana cara mengendalikan susahnya? Ada hikmahnya. Allah Maha tahu berpotensi lek gede ini bahaya, sementara orang tua mencintainya. Nanti malah bisa nyeret orang tua di dalam dosa. Mumpung cilik dimatikan, bocah ya masuk surga, wong tuane juga ditabiri dari api neraka dan akan diberi ganti yang lebih baik. Loh, itu ada hikmahnya. Bila kita bisa begitu, kena musibah niku wonten obate, wonten obate. Itu obat itu. Dan itu penting. Ini tadi contoh cinta yang butuh untuk dikendalikan. Demikian juga ada cinta yang mengandung dosa. Bila yang dicintainya itu dosa, tetap diikuti, nanti jadi dosa. Orang yang dicintainya ngejak rasan-rasan dituruti, melu dosa mboten? Ya jelas, ta'awun alal ismi wal udwan. Ada juga cinta yang mengarah kepada kesyirikan. Apa itu? Mencintai makhluk sama cintanya dengan Allah. Nah, itu syirik. Apalagi mencintai makhluk luwih nemen daripada cintanya kepada Allah, itu lebih bahaya. Makanya macam kesyirikan ada syirkul mahabbah, syirik kecintaan, yaitu mencintai makhluk sama dengan mencintai
Allah. Berikutnya, makhluk ada rasa cinta, Allah juga mensifatkan diri dengan cinta. Apa sebabnya makhluk itu memiliki sifat cinta? Napa sebabnya? Karena kekurangan dan kebutuhan. Makhluk mencintai karena kekurangan dan kebutuhan. Kita sempurna atau punya kekurangan? Jelas punya kekurangan. Kita punya kebutuhan enggak? Butuh. Bila kita butuh, mampukah mencukupi kebutuhan diri sendiri? Gak mungkin mampu. Butuh perhiasan dipasang di telinga sing jenenge gondel, bisa mencetak sendiri? Kangelan. Itu contoh orang punya kebutuhan tidak bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Nah, ketika ada pihak lain membantu, maka nanti akan dicintainya. Maka diucapkan syukron, jazakumullah khairan, terima kasih, matur nuwun. Kenapa? Membantu. Dia dicintai, bahkan mengesan. Itu cintanya manusia karena keterbatasan dan karena kebutuhan. Kalau cintanya Allah, napa sebabnya? Karena kesempurnaan dan karena anugerah. Karena kesempurnaan dan karena anugerah. Allah itu sempurna dan selalu memberi anugerah. Allah itu sempurna dan memberi anugerah. Jadi sama-sama mencintai, tapi itu latar belakangnya beda. Manusia mencintai karena kekurangan dan kebutuhan, berarti karena kelemahan. Tapi kalau Allah karena kesempurnaan, karena anugerah. Makanya kalau kita itu memang butuh perkara ya Allah cintai, cintailah, nanti akan dicintai oleh Allah. Dan orang itu apabila sudah dicintai oleh Allah, nah bejo banget, amat sangat beruntung. Karena yang dicinta itu nanti berkaitan masalah balasan, apa yang jadi butuh akan dipuaskan. Dibantu mata memandang yang baik-baik saja, dibantu telinga mendengar yang baik-baik saja, dibantu tangan berbuat yang baik-baik saja, dibantu kaki melangkah yang baik-baik saja. Ketika meminta dia diberi, ketika minta perlindungan juga dilindungi, ketika dimusuhi orang Allah yang membelanya. Enak enggak? Nah, setelah kita urai pembahasan cinta, siapapun punya. Cinta itu milik semuanya, bukan semata milik anak muda. Kalau ada istilah, sedang dimabuk cinta, itu biasanya siapa? Anak muda. Tapi enggak juga loh. Kira-kira mbah-mbah bisa mabuk cinta datang putu-putu mboten. Ada sebagian mengatakan tresnane nyang putune ngungkuli tresnane nyang anake dhewe. Wonten basa ngoten niku. Jatuh cinta mboten ngoten niku. Iya. Ngene nyang putune nganti ipen-ipenen. Jadi kalau begitu cinta itu milik semuanya, bukan semata oleh kawula muda. Kalau kawula muda jatuh cinta itu dalam tanda petik jatuh cinta khusus, ngoten nggih. Jatuh cinta khusus di dalam tanda petik. Tapi cinta yang kita bahas itu umum, yang luas, bukan sebatas dunia, utamanya akhirat. Makanya kita butuh tahu perbuatan apa yang nanti akan menghadirkan cintanya Allah. Ternyata itu sudah ditanyakan oleh sahabat tadi. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya. Setelah kita baca dalilnya bersama keterangan judul. Ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa titik itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggih. Titik pertama, hidup penuh cinta adalah idaman semua orang. Hidup penuh cinta adalah idaman atau cita-cita semua orang. Bila kita ditanya, maukah hidup dengan penuh kecintaan? Jawab, pasti mau. Senang, tentram, mesra, bahagia. Ngoten nggih?
tazkiyatun nafas untuk meraih takwa sebagai kuncinya. Tazkiyatun nafas untuk meraih takwa sebagai kuncinya. Artinya bila kita tuh pengen hidup penuh cinta, maka jiwa kita butuh untuk diservis. Jiwa kita butuh ditazkiyah. Dinapa nih? Diservis. Kendaraan pun mlebek butuh dinapa nih? Diservis. Jadi tazkiyatun nafas itu menservis jiwa. Tazkiyatun nafas itu menservis dia. Kalau kendaraan diservis, malah tarikannya gampang. Itulah takwa. Orang sukses menservis jiwanya untuk menggapai sifat takwa. Dan itu merupakan kunci kesuksesan, kecintaan, kebahagiaan. Kemudian bentuk tazkiyatun nafas itu seperti apa? Menservis jiwa itu seperti apa? Makanya kita butuh tahu macam-macam nafas, macam-macam jiwa. Pinten jumlahipun jiwa niku. Nafsu niku macamipun pinten? Ada 3. 1, nafsul mutmainnah. Apa nomor 1? Nafsul mutmainnah. 2, nafsul lawwamah. Apa nomor 2? Nafsul lawwamah. 3, nafsu ammarah bisu. Ammarah bisu. Apa ketiga? Ammarah bisu. Nafsul mutmainnah itu nafsu ketentraman jiwa. Ini pemberian dari Allah. Ini pemberian dari Allah. Kita bisa lihat bayi yang belum punya beban. Sering mesam-mesem mboten bayi ini. Bangun cerah-cerah ngoten nggih. Padahal itu belum ada sesuatu yang menyenangkan. Bocah cilik niku senenge dinapakane. Kok cerah-cerah. Itu bawaan. Makanya kepada kebaikan itu senang, tentram. Nanti ketika sudah waktunya taat, bisa taat itu termasuk ketentraman. Itu nafsul mutmainnah. Ya nanti dengan zikir hatinya tentram. Ini bawaan dari Allah. Yang kedua, nafsul lawwamah, nafsu penyesalan. Nafsu penyesalan. Elek menyesalnya apa? Ngerti elek apa enggak? Tok tandangi. Gak wedi to lek kena hukuman. Ayo, tobat. Pernah kita diingatkan oleh nafsu seperti itu? Diseneni awake dhewe. Wah, bodoh kamu, ngerti dosa apa enggak? Dilakoni, pernah? Diseneni seperti itu. Terus ngaji ngerti ra oleh, apa enggak dilakoni? Pernah kan? Itu namanya nafsu lawwamah. Allah memberikan pada diri kita. Itu wajib untuk dijaga. Demikian juga ketika baik, kenapa hanya begitu? Enggak kamu tingkatkan. Wong itu dilipat gandakan. Ayo, tambah ketaatanmu. Cuma dikit saja. Maka itu ada rasa tidak puas, menyesal, maka nanti didorong. Itu juga nafsu yang positif pemberian dari Allah. Lalu yang butuh untuk diservis nafsu yang ketiga. Apa? Nafsul ammarah bisu. Artinya seneng ngongkon sing elek-elek. Adakah pada diri kita condong kepada kejelekan? Ada. Ketika tanggane mundut apa anyar, oh, kuwi duit colongan, kuwi duit panas kuwi. Kadang ngeres-ngeres ngoten wonten mboten? Suudzon wonten. Kadang panas. Panas napa hasad? Yo. Bahanyar kemuanyek. No wabrak tiba kapok.
Itu nafsu amarah bisu, memerintahkan yang jelek-jelek. Kepada kebaikan aras-arasan, kepada kejelekan ada rasa semangat. Itu namanya nafsu amarah bisu. Yang setan juga dorong-dorong kepada seperti itu, membisikkan. Itulah yang butuh untuk kita garap. Maka di situ kita butuh mengetahui makna nafsu. Apa maknanya nafsu? Ingin senang. Apa namanya nafsu? Pengen senang. Bernafsu berarti pengen senang. Bernafsu sekali dia. Maknanya pengen senang. Dan sering itu sekarang, mendadak, tiba-tiba. Kapan? Saiki. Dan saking kuatnya dorongan pengen senang, gak kuat ngempet, sering menghalalkan segala cara. Yang penting senang. Bahaya mboten. Inilah yang wajib untuk diservis, dikendalikan. Tidak boleh dibiarkan. Caranya gimana? Dongo. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, lindungi saya dari kejelekan nafsuku. Nyapa kepada sing apik kok enggak seneng, kepada elek kok semangat. Sebatas seneng kadang ora kena dimpet, menghalalkan segala cara. Ya Allah, lindungi saya dari nafsu yang jelek seperti itu. Dongo. Demikian juga nafsu dinasehati. Gimana? Menasehati diri sendiri. Gimana? Nafsu. Saya ngerti kamu itu nafsu pengen seneng. Enggak mengapa. Tapi dunia bukan tempat untuk senang-senang. Tempat senang-senang itu di surga. Sekarang cari bekal agar masuk surga. Senangmu di dunia itu untuk penjajakan. Dunia enggak seberapa, wes senang bagaimana indahnya surga. Ayo, banyak kepada ketaatan, banyak nabung. Sana cari ilmu syar'i dengan manhaj yang benar. Ayo bertauhid, amalkan ketaatan, sunnah, tegakkan sholat, akhlak yang mulia, kerja yang halal, banyak memberi, istighfar sana, zikir sana, cari teman yang baik. Ya kita kudu nasihati seperti itu kepada diri sendiri. Itu cara tazkiyatun nafas, menservis diri-diri sehingga penyakitnya dihilangkan, kreasinya bisa ditumbuh kembangkan sehingga semakin mekar dan baik. Sehingga apabila kebaikan semangat dikerjakan, kejelekan semangat untuk meninggalkannya, sambil berharap surga Allah, takut nerakanya, rasa itu namanya takwa. Jadi nafsu yang bisa seperti itu namanya nafsu yang bertakwa, diri yang bertakwa. Bila sudah takwa itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu cinta kepada orang yang takwa. Akhirnya bentuk cinta Allah, dari neraka dia diselamatkan, ke surga dia dimasukkan. Sebagaimana surah Al-Lail nomor ayat yang 17, di situ ada catatan nomor 1. Surah nomor Al-Lail, itu catatan bawah, kolom Arab bawah nomor 1. Wa sayujannabuhal atqa, akan dijauhkan dari neraka orang yang takwa. Mau dijauhkan dari neraka? Jelas. Ketika menyeberang neraka nanti bisa lap tekonggen, mau? Tapi itu gelap, bergerak-gerak, banyak pengait-pengait kesambar bisa ceblok. Panas. Doa setiap nabi, salim, salim ya Allah, selamatkan, selamatkan. Nah, orang yang takwa nanti akan meniti jembatan, akan diselamatkan. Wa sayujannabuha al-atqa, akan dijauhkan dari neraka orang yang bertakwa. Titik nomor 2, ujian berat umat dengan harta. Makanya harus waspada, diganti S. Ujian berat umat adalah harta. Maka harus waspada kepada cinta harta. Kepada harta kita cinta enggak? Punya emas, punya perak, punya ternak, punya lahan, punya kebun, punya tabungan, obah saobah, enek kabeh sir opo nyepak, mau enggak?
waspada. Secara rasa memang cinta. Kenapa? Memang butuh. Tetapi harta itu bukan semata fasilitas, dia pun juga menjadi ujian. Lek cintaan kebablasan nanti menghalalkan segala cara. Cintaan kebablasan cawetile pol. Nggih mboten? Cintaan kebablasan menghalalkan segala cara, cintaan kebablasan cetile pol. Napa bahasa Indonesiane cetile pol niku? Ya sudah. Cowok sok mati yang kuburan dewi. Rasa sambat tonggone. Benci kan kepada orang yang cetil. Itu ujian berat, umat itu diuji dengan harta. Kenapa? Salah satu sisi butuh, ada rasa suka, kadang dibanggakan. Dan itu sebagai ujian yang kita akan dicek. Catatan nomor 2 kita baca. Qala Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnatan. Wa fitnatu ummati al-malu. Kados dari kabehane iyat. Imam Tirmidzi meriwayatkan di Sunan Tirmidzi, Sahih Gharib. Imam Ahmad mengeluarkan, Imam Nasai mengeluarkan di Sunan Al-Kubra. Ibnu Majah juga mengeluarkan. Kesimpulannya hadis ini adalah sahih. Fitnah umat ini adalah harta. Artinya apa? Orang diuji cinta kepada harta, akhirnya bekerja keras mencarinya, sering tidak peduli halal atau haram, yang penting sugih. Ketika sudah punya, kadang untuk pesta dibanggakan, bukan untuk sarana meningkatkan ketaatan. Kadang membeli kendaraan baru nganti lali jamaah, nggih mboten? Dan macam-macam, atau tetap jamaah tapi yang dipikir bangga kendaraan barunya. Allahu Akbar, bukan tunduk kepada, tapi yang dipikir nopo? Dunianya. Itu bisa menjadi fitnah itu, dan itu bahaya. Itu bahaya. Makanya kita butuh untuk waspada. Titik yang ketiga, cara memerdekakan nafsu dari penguasaan harta dengan banyak infak. Ini titik yang ketiga. Di materinya tidak ditulisin nomornya, tapi ditulisin sendiri boleh. Titik ketiga, cara memerdekakan nafsu dari penguasaan harta dengan banyak infak. Itu catatan nomor 1 dari ayat yang ke-18, Al-Lail 18. Yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sudah dibaca lengkap, wasa yujannabul atqa, akan dijauhkan dari neraka orang yang takwa. Siapa orang takwa? Alladzi, orang yang yu'ti, menyerahkan, meninfakkan, mendermakan, malahu, hartanya, yatazakka, untuk menservis diri. Makanya ketika orang itu sedekah, pahala sedekah sing paling besar, harta yang disedekahkan sing paling apik atau sedang atau sing jelek. Pahala sedekah yang paling besar, harta yang disedekahkan dipilihkan sing paling dicintai atau yang sedang atau yang paling jelek. Jawab. Nah, begitu. Yang paling dicintai itu sedekahkan. Lan talbiru hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu tidak bisa meraih nilai bir yang sempurna, sehingga ketika kamu sedekah, yang kamu pilihkan yang paling kamu cintai. Maka dengan demikian nanti manusia akan disapih dari ketergantungan hati kepada benda. Kenapa? Benda yang paling kamu cintai ujul, nggak dipegang di tangan. Ibaratnya, andaikan bara api nggak digenggam, nggak panas kan? Nggak dicekel, nanti lebih aman.
Sehingga diganti dengan harapan semoga diterima, dilipat gandakan 10 kali, 700 kali, kelebatan tidak bisa dihitung, nanti akan menjadi pemadam neraka, bekal saya di surga. Nanti akan berpikir ke sana. Sehingga nanti ambisi cinta kepada harta itu dikendalikan. Kenapa? Ketika sedekah dipilihkan yang paling baik, sehingga harta nggak dibangga-banggakan. Kenapa? Sing apik dhewe nggak dicekel, apa yang mau dibanggakan? Wah, motorku luwih apik. Wah, sing paling apik dicul nih, kayak motor biasa. Apa yang dibanggakan? Sehingga yang dibanggakan adalah harapan. Apa? Pahala, diterima, dilipat gandakan, pemadam api. Karena sedekah itu menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Sehingga harapannya banyak berpikir ke sana. Nah, itu cara menservis jiwa. Sehingga ketergantungan dia kepada harta, dikuasai harta nanti bisa dikendalikan. Makanya apabila kita ingin selamat, sibuk gara-gara harta, maka harta yang paling dicintai sedekah kan. Nanti terkendali. Sing enek gak petek seneng. Sehingga nanti dia akan digiring ringan beribadah. Tapi lek sing dielek-elek diweni wong sing apik-apik nek ngomah wah malah bondone dikeloni waya jamaah ra budal. Nggih mboten? Nah begitu, bondone dikeloni wayah jamaah ora budal. Fitnah kalau begitu. Fitnah. Itu caranya. Cara memerdekakan nafsu dari penguasaan harta dengan banyak sedekah, infak, dan itu dipilihkan yang paling bagus. Apa mboten sedekah pilih yang paling bagus? Mahal buat. Makanya surga itu mahal. Surga itu mahal. Bila kita bisa, tanda nafsunya normal. Kalau tidak bisa berarti sedang dikuasai harta. Nggak merdeka kalau begitu. Titik keempat. Zuhud yang syar'i sebagai cara terbaik kemerdekaan nafsu. Zuhud yang syar'i cara terbaik kemerdekaan nafsu. Nafsu biar tidak dikuasai harta. Cara memerdekakan terbaik dengan cara zuhud. Kita baca hadis di atas dilengkapi hadis ketiga berikut. Hadis di atas sudah kita baca, tunjukkan kepadaku suatu amalan bila saya kerjakan Allah mencintai saya, manusia terbawa ikut mencintai saya. Jawab Nabi, zuhudlah kamu kepada dunia. Niscaya Allah mencintaimu, zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kita baca dalil yang ketiga. Kenapa kita butuh zuhud? Qala Nabi SAW, fa wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antum sata alaikumud dunya kama busitat ala mangkana qablakum fatunafisu kama tanafasu. Itu dirubah harokatnya, fatunafisuha kama tanafasu. Taknya di dhamma fatuna, fa-nya di kasroh. Fatuna fisuha kama tanafasu. Fatuhlikukum kama ahlakat hum. Rawahul Bukhari. Fa wallahi demi Allah. Lal faqra bukan kefakiran, kemiskinan, kurang harta. Akhsha alaikum yang kukhawatirkan. Berarti Nabi niku mboten khawatir umatnya miskin, mboten khawatir. Kadang tiang sepah khawatir nggih, anakku sok sugih apa ora? Khawatir nggih. Anakku sok duwe penggawean apa ora? Lek anakku panggah ngono kuwi wani rabi apa ora? Oh sane rabi lamaran ditolak, apa penggaweanmu nganggur? Iya. Adakah kekhawatiran? Wajar. Tetapi Nabi kita tidak mengkhawatirkan umat ini jatuh miskin, fakir. Walakin akhsha alaikum, tetapi yang ku khawatirkan kepada kalian, walakin tetapi akhsha yang ku khawatirkan
alaikum atas kalian, antub sato dibentangkan alaikum kepada kalian ad-dunia dunia. Ujian umat ini harta, bukan miskin. Ujian umat ini harta, dimudahkan cari harta. Saangel-angel kaya ngapa panggah dimudahkan cari harta. Kama pusitat ala mangkabulakum sebagaimana dibentangkan kepada orang sebelum kamu. Fatunafisu kalian akan berlomba cari harta. Kama tanafasu sebagaimana mereka berlomba cari harta. Sampai agama dikorbankan untuk cari harta. Fatuhlikukum maka harta menghancurkan kalian kama ahlakathum sebagaimana menghancurkan mereka. Yang sekarang kita bisa cek. Yang sekarang sudah umur 50 ke atas. Lalu diingat masa kecilnya. Makmur mana anak kecil zaman kita dulu dengan anak kecil zaman sekarang? Makmur mana? Anak kecil 50 tahun yang lalu dengan anak kecil zaman sekarang. Masih makmur anak kecil zaman sekarang. Nopo? Pipis di atas uang. Nggih mboten? Nopo niku? Pinten regane? Seolah gaji suami entek nggih tuku pempes nggih. Nek bocah cilik pipis nggawe dhuwit. Berarti kan sugih to nggih. Sementara kita dulu zaman cilik dulu pipis napa lemeke. Popok regane pinten? Ratuku gombal-gombal disuwai sing penting resik nggih. Pomo dilemeki ya plastik njaba benjon nembus ngoten nggih. Dan sebagainya. Sugih pundi anak kecil zaman 50 tahun yang dengan sekarang. Sugih zaman sekarang. Cari kendaraan bermotor 50 tahun yang dengan sekarang mudah mana? Dulu di sepeda sudah jos, nggih. Nah sekarang kabeh program mobil sepeda motor rapatek payu. Ini ke depan itu akan semakin makmur. Inilah yang dikhawatirkan. Ambisi kaya disiapi, nanti waktunya habis untuk cari dunia. Ini yang dikhawatirkan. Maka daripada itu cara memerdekakan nafsu supaya enggak dikuasai harta dengan cara memperbanyak infak. Sekarang masuk pada titik yang nomor berikutnya. Zuhud yang syar'i cara terbaik untuk kemerdekaan jiwa. Masuk yang kelima, arti zuhud. Apa itu makna zuhud? Meninggalkan perkara dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat agar bisa maksimalisasi ketaatan. Ini makna zuhud yang syar'i. Zuhud yang dicontohkan oleh syariat. Zuhud yang Islam, bukan zuhud karangan manusia. Meninggalkan perkara dunia yang tidak ada manfaat untuk akhirat supaya bisa maksimalisasi ketaatan. Berarti kalau begitu zuhud niku sing ngerti halal dan haram. Ngerti halal kerjakan penuh semangat, ngerti haram tinggalkan. Siapa yang bisa begitu itu nanti zuhud dan itu luas. Sekarang masalah harta. Harta ditumpuk-tumpuk sampai tabungannya miliaran. Sementara sing dimakan ya padha wae, mek bangga tabung aku miliaran. Sementara bila sudah ngumpul untuk apa? Hanya bangga jumlahnya akeh. Yang satu ternyata habis dibagi fakir, miskin, dana pembangunan, dana dakwah, dana menyekolahkan anak-anak muslim, dana jihad nyumbang ke Palestina. Itu yang manfaat untuk akhirat yang mana? Yang ditumpuk-tumpuk atau yang disedekahkan? Nah, itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Kenapa?
Karena meninggalkan perkara dunia yang tidak bermanfaat, ditumpuk-tumpuk tidak ada manfaatnya, untuk akhirat nanti akan ditanya, kamu diberi harta untuk apa? Saya tumpuk-tumpuk untuk kebanggaan. Selamat enggak jawabannya begitu? Enggak selamat. Tapi bila jawabannya, kamu diberikan harta melimpah untuk apa? Ya Allah, untuk pribadi saya pantesi. Untuk fakir saya sumbang, miskin saya sumbang, yatim saya sumbang, kepentingan dakwah sumbang, semua perjuangan saya sumbang. Yang tersisa di rumah ala kadarnya. Memang kau memberikan harta untuk disalurkan kepada yang hak. Nah, itu namanya zuhud. Namanya zuhud. Ketika kita memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial, mana kita dahulukan? Pribadi dulu. Makannya sudah, minumnya sudah, pakaiannya sudah, kendaraan sudah, fasilitas sudah, sak pantese, kok turah? Nah, itu dibagi-bagi. Enggak ditumpuk-tumpuk. Bolehkah orang itu nabung? Tinggal untuk apa? Nyapa nabung? Persiapan haji. Boleh. Kenapa nabung? Karena tahun depan ada kepentingan saya siapkan, nanti bila sudah tiba nanti tinggal menyerahkan. Boleh nabung. Di kelompoknya ketika sudah menggenang bertumpuk disalurkan. Kenapa? Ada program jangka pendek, program jangka panjang. Itu boleh seperti itu. Makanya hartanya bermanfaat disalurkan, tidak bermanfaat ditinggalkan. Termasuk nabung bermanfaat dikerjakan, nabung nggak bermanfaat ditinggalkan. Dan harta itu dikelola dengan baik supaya tepat sasaran, sehingga kaum muslimin tidak kekurangan dana. Nah, seperti itu. Ketika membangun masjid secukupnya, bukan dananya pol-polan sebatas untuk bangga-banggaan. Masjidku luwih apik ketimbang masjidmu. Itu dana untuk masjid juga enggak termasuk zuhud itu. Itu namanya mubadzir, tabdzir, sia-sia. Kenapa? Masjid untuk bangga-banggaan itu enggak boleh. Kecuali untuk membuat suasana supaya aman, nyaman, tentram, fasilitasnya tersedia, bisa khusyuk. Bukan untuk bangga-banggaan, silahkan. Tapi bukan untuk apa? Bangga-banggaan. Itu makna zuhud yang syar'i, meninggalkan perkara dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat agar bisa maksimalisasi ketaatan. Berikutnya, waspada zuhud produk iblis yang menggunakan sistem kontras. Bagaimana itu? A. Membenci dan meninggalkan dunia untuk fokus beribadah di tempat asing. Membenci dan meninggalkan dunia untuk fokus beribadah di tempat asing. Sehingga mereka itu hanya menggunakan pakaian bulu jelek. Sufi, itu bulu. Nyandang donyane sak keneke, ra pantes blas, dekil, ditinggalkan dunia untuk fokus beribadah di tempat yang terasing. Ini zuhud produk iblis, tidak boleh. Membenci, meninggalkan dunia untuk fokus beribadah tempat asing, nggak boleh. Bila sudah begitu nanti harta akan dikuasai wong kafir. Jadi setan membisikkan wong dibikin benci pada dunia. Yang kedua, yang B, memabukkan orang yang cinta dunia dibikin tergila-gila dengan menghalalkan segala cara menjajah dan lain-lain. Ini produk iblis yang kedua. Sing sitok dibikin benci meninggalkan dunia, jare ngibadah, dunia itu ganggu. Iblis dorong-dorong begitu. Satunya lagi produk zuhud iblis adalah memabukkan orang yang cinta dunia dibikin tergila-gila dengan menghalalkan segala cara menjajah dan lain-lain. Ini produk iblis. Zuhud model ngoten niku. Karena iblis itu memang membuat cara itu kontras. Dalilnya mana? Nomor 4. Summa la'atiyannahum mim baini aiti wa min khalfihim wa an aimani wa an samalihim
wala tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf 17. Kemudian saya datangi manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya. Engkau tidak menjumpai mereka bisa syukur. Digoda dari depan, dibikin tidak ada hari akhir, kiamat, kebangkitan tidak ada. Digoda dari belakang, hidup itu hanya di dunia saja. Digoda dari kanan, senang ibadah nganti kebablasan. Digoda dari kiri, enggak ngibadah blas. Sing semang ibadah digoda dari kanan nganti kebablasan, bid'ah ditandangi. Diterimakah ibadahnya? Tidak. Digoda dari kiri, belas enggak kelem ibadah. Nanti Tuhan dikatakan enggak ada. Itu namanya contoh kontras. Maka termasuk Yahudi itu menciptakan kelompok sing jenenge Khawarij dan Syiah. Khawarij niku ngafir-ngafirne sahabat, Syiah niku menuhankan sahabat. Salah kabeh to nggih? Mengkafirkan sahabat ya salah, menuhankan sahabat ya salah. Meninggalkan harta enggak butuh blas ya bahaya, seneng golek menghalalkan segala cara juga bahaya. Orang zuhud itu yang ada di tengah-tengah. Apa itu? Suka harta karena sarana perjuangan. Itu zuhud. Suka harta karena sarana perjuangan, ketika punya disalurkan, tidak ditumpuk dan dibanggakan. Makanya harta itu dikelola dengan baik, itu zuhud. Sing bermanfaat harta disalurkan, sing enggak bermanfaat enggak usah didanai. Itu zuhud. Itu zuhud yang syar'i. Nah, bedakan dengan zuhudnya iblis. Beda. Zuhudnya iblis sing benci dunia, meninggalkan dunia total, mek dingin ibadah tok. Sing seneng dunia didorong-dorong nganti raku sepol. Tujuannya apa? Tujuannya umat Islam sing awam itu biar mengikuti gaya yang A. Umat Islam sing awam biar mengikuti gaya yang A. Apa tadi? Zuhud progresif gaya sing A tadi apa? Membenci dunia, meninggalkan dunia, ben fokus ibadah. Lek umat Islam sing ngoten niku, mungkin dijajah musuh mboten? Umat Islam pun ngoten niku, dijajah musuh mboten? Pasti dijajah musuh. Nganti Indonesia dijajah Belanda pinten tahun? 350 tahun. Kok iso suwi? Ya karena bodoh. Membenci dunia, meninggalkan dunia, fokus beribadah. Dikuasai yang kafir mboten? Dikuasai yang kafir. Iblis ndorong sing cinta dunia malah njajah, ngerampok dan macem-macem. Nah, begitu permasalahannya. Makanya waspada zuhud produk. Iblis itu membahayakan. Terakhir, korbannya orang awam yang sepi dari ilmu syar'i. Ini tujuan zuhudnya iblis. Napa tujuan produk zuhudnya iblis? Orang awam yang sepi dari ilmu syar'i akan dijadikan korban. Kita lihat catatan nomor 5. Wa qalat ta'ifatum minhum min ahlil kitab aminu billadzi unzila ala alladziina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wa qalat berkata ta'ifatun min ahli kitab, sekelompok ahli kitab Yahudi Nasara. Itu pemikiran iblis. Yahudi Nasara itu pemikiran sinten? Iblis. Yahudi musuh, Nasara musuh, Syiah musuh. Itu pemikiran iblis. Apa itu? Aminu imanilah billadzi, pada kitab yang unzila alal ladzina amanu, diturunkan kepada orang yang beriman. Quran sing milik orang yang beriman itu imani wajan hari di pagi hari. Isu etok iman. Tapi lewek sore wakfuru ingkarilah akhirnya di sore hari.
La'allahum yarjun, semoga orang sing lemah itu katut bersama kamu. Itu mancing. Bergaya iman, donge wong padha simpatik, kafir niku jenenge mancing. Gayane iwake dipakani cacing, donge dipangan jebule iwake lemu napa digoreng. Tiyang mancing. Gayane makani cacing. Donge cacingnya dimakan ikan, iwake ben lemu napa digoreng. Digoreng. Jadi isu etok-etok beriman, wong sing lemah ilmu ben simpatik kamu, melu kamu, sore kafiro ben melu kafir. Makanya Iblis itu membuat zuhud yang salah. Orang yang lemah ilmu dipromoseni zuhud, meninggalkan dunia, membencinya supaya fokus ibadah. Lah wis katut nanti wong kafir sing rakus biar ngerampas dan menghancurkan kaum muslimin. Kan begitu kan? Itu bahaya, makanya waspada zuhud produk iblis. Makanya zuhud kita zuhud yang syar'i. Apa tadi makna zuhud syar'i tadi? Meninggalkan perkara dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat dan agar bisa maksimalisasi ketaatan. Artinya kita taat butuh harta. Butuh harta nggak kita taat? Harta di ketaatan bagaikan nyawa. Harta di dalam ketaatan punya fungsi sebagai apa? Nyawa. Maka carilah yang halal untuk modal perjuangan. Jangan seperti zuhudnya iblis yang kontras, yang itu merusak kepada semuanya. Itu tema yang kita kaji di kesempatan kali ini, memberikan pensyarahan zuhud, cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang telah kita kaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Makanya Ustaz, Iya. ada salah satu pondok saat ini ada program suluk. 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 Jadi suluk itu kalau ikut suluk itu dia itu kan selama 44 hari itu berzikir terus kan. Nah di situ dia tidak boleh memakan barang yang mengandung hewani kayak roti kan, ada telurnya itu nggak boleh. Itu gimana Ustaz? Istilah suluk itu istilah yang benar, cuma ada yang membawa kepada makna yang benar, ada yang berkesan benar untuk menyesatkan. Itu mereka menggunakan suluk itu menggunakan kata zuhud. Ada zuhud yang syar'i, ada zuhud setan. Makanya suluk juga demikian, ada suluk yang syar'i, ada suluk yang tidak syar'i. Sekarang kita lihat dulu suluk atau suluk atau semisal. Sama, suluk atau suluk itu cara membaca saja. Suluk, suluk, suluk itu cara membaca saja. Lisan Arab atau lisan Jawa. Lisan Arab dan lisan Jawa sama. Suluk, suluk, suluk itu sama. Apa makna bahasa suluk? Suluk, keluar rumah menempuh perjalanan untuk cari ilmu. Tadi ibu-ibu tiba-tiba di sini atau menempuh perjalanan tadi? Tadi di rumah kan? Ke sini punya tujuan kan? Menempuh perjalanan kan? Ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda motornya kan? Nah, keluar rumah ke sini cari ilmu namanya suluk. Ibu-ibu sudah suluk belum? Ya sekarang ini. Keluar rumah mencari ilmu namanya suluk. Nah, cuma yang diajarkan apa? Yang diajarkan oleh pengajarnya 40 berapa tadi? 40 hari itu dia itu dikasih tempat itu cuma sebatas 1,2 meter, dikasih hortikultura gitu Ustaz. Jadi dalam situ dia itu berzikir terus gitu tiap harinya selama 40 hari. Waktu dia sholat, tapi tidak boleh makan yang berhewani gitu. Ya, itu masuk suluk yang tidak ada syariatnya. Nggak boleh suluk seperti itu.
Gimana suluk yang boleh? Seperti kita ini. Di sini cari ilmu, membaca Quran, membaca hadis, dipahami, diamalkan. Yang dimakan apa? Sing enak-enak apa sing boten enak? Loh, sing enak no. Wong dicepai rezeki sing apik kok enggak dipilih gimana? Ya sing enak-enak toh. Halalan thayyibah. Masa butuh lemak hewani ya gak oleh. Terus gimana? Siapa yang mengharamkan? Wong itu barang-barang yang rezeki itu halal. Nah, itu contoh. Itu semisal zuhud syar'i, zuhud setan, suluk syar'i, suluk yang tidak syar'i. Makanya bila kita tuh pengen suluk yang syar'i, seolah seperti kita tuh masuk suluk yang syar'i. Keluar rumah, menempuh jalan, cari ilmu, membaca Quran, membaca sunnah, pemahaman salafus soleh, bisa berakidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, bisa berdakwah. Yang kita makan ya sing api-api. Kenapa kita kudu milih sing elek-elek? Sing larang itu sopo? Wah, seperti itu. Jadi itu ada dua macam, suluk yang syar'i dan suluk yang tidak syar'i. Apalagi? Ayo melaku suluk, aku suluk dewi. Ngoten nggih. Lah cuma disediakan 4 yang terhimpit gelap sambil kepala ditutup zikir. Lho sing nuntun seperti itu siapa? Itu sering ditipu. Ketika berangkat silahkan memasukkan uang di kotak infak depan. Nanti akan diusahakan bila sudah pulang silahkan diambil kembali, nanti akan berlipat-lipat. Sampai ada yang diajak begitu. Ketika sudah diletakkan jutaan, nanti akan kembali 10 juta dan berapa. Ditinggal suluk, ketika keluar panitia nih hilang, minggat, ditipu itu. Ujung-ujungnya hendak merampas. Itu termasuk suluk khawatir yang tidak syar'i, bisa penipuan. Rata-rata itu orang awam, sepuh-sepuh. Ya, jangan dibawa ke sana. Makanya kita sudah punya solusi semisal yang kita kaji kali ini. Apalagi? Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.